Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan melakukan penyusunan norma kelompok, gitu ya. Saya akan simulasikan bagaimana menyusun norma kelompok. Namun pastikan sebelum melihat video ini, kalian sudah melihat video tentang penjelasan mengenai norma kelompok ya. Jadi biar nyambung gitu, karena teorinya ada di penjelasan mengenai norma kelompok gitu ya. Sedangkan inti materinya gitu atau simulasi membuat norma kelompoknya ada di sini. Oke. Pertama yang perlu dilakukan ya ini, siapkanlah Excel seperti ini gitu ya. Karena menggunakan Excel ini akan menjadi lebih mudah gitu ya. Jadi kamu tidak perlu menghitung lagi secara manual. Kalau sudah, biasanya saya taruh di sini nih langkah-langkah penyusunan standar skor. Saya siapkan di sini. Ini dari PPT, termasuk tabel standar skornya gitu. Ini juga semuanya dari PPT. Nah, saya pindahkan ke sini biar lebih mudah gitu ya ketika mengerjakan gitu ya. Nah, yang pertama kita akan menyusun standar skor gitu ya. Nah, kita cek dulu apa langkah-langkah menyusun standar skor gitu ya. Yang pertama adalah siapkanlah data raw score-nya. Nah, ini data raw score-nya sudah disiapkan. Data raw score-nya ini adalah data raw score dari kelompok yang akan kita susun normanya. Nah, data raw score ini gitu, kita masukkan saja semuanya di Excel gitu ya. Udah tinggal masukkan gitu. Jadi data raw score ini bisa data bisa data hasil tes kognitif apapun gitu sebenarnya yang akan kita buat norma kelompoknya. Sudah ya, setelah data raw score-nya sudah kita tulis di sini gitu. Berarti langkah 1 ini sudah kita penuhi nih, menyiapkan data raw score. Kemudian yang kedua adalah menghitung min dengan rumus min sama dengan sigma X per N. Oke, saran saya sebaiknya min tuh ditulis di sini dulu, di tempat yang terpisah ya, min gitu ya. Dah, cara menghitung min mudah sekali gitu ya. Nah, min itu rumusnya sigma X per N gitu. Namun di Excel kan sudah ada ya formulanya gitu. Jadi tinggal insert gitu ya. Terus kita cari formula. Oke. Sebentar, mana ini? Ada formula. Mesti, oh ini. Oke, ada formula gitu ya. Klik formula, kemudian di insert function. Ya. Nah, apa yang kalian inginkan? Mungkin tampilan laptopnya masing-masing ya, tapi kalian bisa cari gitu ya di insert function gitu ya, di formula gitu. Mungkin tampilannya masing-masing misalnya. Udah pilih aja average gitu ya, atau rata-rata kan yang akan kita pilih, kemudian klik insert function. Nah, nanti akan muncul mana nih yang mau diratakan, tinggal diklik di sini. Udah, kemudian shift control klik ke bawah. Nah, sudah terisi semua sampai bawah. Nah, kalau sudah insert function seperti itu tinggal di enter aja. Udah muncul deh. Nah, ini minnya. Langkah kedua sudah kita hitung ya. Kalau sudah, sekarang kita hitung SD-nya dengan pola yang sama gitu ya. Kebetulan sudah muncul di tempat saya, atau kalau mau diulangi lagi, diklik formula gitu ya, diklik formula, kemudian diklik insert function, maka nanti akan muncul seperti ini. Kemudian klik stdiff, standar deviasi, terus diklik insert function. Dah, ini lagi klik shift control. Jadi tangan kirinya ngeklik shift control, kemudian page down gitu ya, ke bawah. Nah, ya, terus kemudian taruh di sini, terus di enter. Nah, oke, setelah di enter, ketemu ternyata standar deviasinya 3. Wah, angkanya bulat ya, nggak pakai koma. Oke, kalau sudah, baru pindahkan ke sini. Min, kemudian di sini SD. Nah, di copy gitu. Di copy. Minnya, Ctrl C ya, pindahin ke sini ya. Ingat, ngopinya jangan langsung Ctrl V, tapi pilih paste spesial.
pasti spesial, ambil yang values aja. Jadi ambil yang angka aja gitu. Nanti akan saya sampaikan mengapa kok yang angka saja. Ambil yang value saja. Klik. Nah, kalau sudah, ini kan mau raw score-nya berapapun kan analoginya min-nya harusnya sama kan ya gitu. Maka kita tinggal klik di sini. Klik. Nah, pastikan bahwa di sini angkanya sama semua gitu. Kalau kalian tadi menghitung min-nya langsung di sini, saat dilakukan klik-klik dua seperti ini sampai bawah, rumusnya akan berubah semua gitu. Jadi silahkan menghitung min dan SD-nya di tempat yang terpisah gitu ya. Nanti kalau sudah di copy ke kolom min gitu ya dengan cara mengcopy value only gitu ya. Jadi hanya kita ambil angkanya saja tapi rumusnya tidak kita ambil. Gitu ya ini. Jadi muncul di sini hanya angkanya saja gitu ya. Beda dengan ini. Nah, aduh salah deh sebentar. Oke, kita enter dulu ya. Ini beda ya kondisinya ini kan seperti ini gitu ya. Oke, sedangkan kalau yang di sini, nah ini rumus isinya. Sedangkan yang kita butuhkan di sini hanya angkanya saja. Begitu juga dengan SD, kita copy, Ctrl C gitu ya. Nah, kita pindahkan ke sini, ingat pasenya spesial. Oke, pilih yang value. Ya. Wah, ini ada koma-komanya yang di sini bulat ya. Ya nggak apa-apa, ini hanya tentang pembulatan saja kok gitu. Oke. Kalau sudah ini diklik-klik. Nah, dah. Biar kalian tidak bingung, ini saya jadikan ini aja. Bukan bulat. Biar nanti kalian tidak bingung. Gitu ya. Oke. Kita decimal place-nya pakai, misalnya kita pakai ya sekian angka lah ya di belakang koma. Nah, dah, ini biar kalian nggak bingung ya. Gitu. Kita pakai decimal place-nya di sini, gitu ya. Jadi sama ya. Ini kita pakai ini aja deh, biar kalian nanti nggak bingung. Saya copy ya, saya pindahkan ke sini. Ingat pastinya spesial. Ambil yang value aja. Nah, naikin. Ini hanya tentang pembulatan sebenarnya. Gitu. Ini hanya tentang pembulatan karena tadi. Oke, ini hanya tentang pembulatan ya, tapi nggak masalah sebenarnya. Dah, kalau sudah kalian hitung Z-nya. Rumus Z seperti apa? Lihat nih, raw score. Nih. Oke. Z itu rumusnya adalah raw score dikurangi min per SD. Nah, kalau Z langsung aja ditulisnya di sini karena raw score-nya kan beda-beda gitu. Jadi kalau Z-nya tetap di sini, jadi sama dengan kalau ini pakai rumus ya, sama dengan raw score. Raw score di sini ya posisinya. Kita kasih buka kurung dulu. Nah, artinya ini raw score gitu kan dikurangi min. Ini minnya. Oke. Tutup kurung dibagi dengan SD. Nah, SD kan, terus di enter. Dah muncul ya Z-nya. Nah, tinggal kita klik-klik. Yes, ini akan muncul nih. Z-nya akan muncul. Kalau Z-nya sudah muncul, berarti ini kita langkah 4 sudah kita lakukan ya, langkah 4. Kita lakukan langkah 5. Nah, sebelum menentukan langkah 5 ini atau menghitung langkah kelima ini, kita perlu tentukan dulu. Perlu tentukan standar skornya mau pakai apa. Nah, kita mau pakai stay9 nih. Nih, kita mau pakai stay9. Nah, standar skornya kita pakai stay9. Maka saya kasih gini SS stay9. Nah, kalau pakai stay9, rumusnya apa? Min plus SD kali Z. Ini kan nih, min plus SD kali Z. Nah, ini artinya 5 tambah 2 kali Z. Ya udah tinggal dihitung lagi. Sama dengan min-nya. Nah, ini min-nya udah ada di sini ya, bukan pakai min yang ini. Ini tadi yang saya sampaikan jadinya berbeda gitu ya.
Kalau sudah sampai standar skor, min dan SD-nya pakai yang ada di tabel ini. Gitu. Nah, min dan SD yang ada di tabel ini kan sudah jelas nih. Artinya sama dengan 5 gitu ya. Ditambah 2 gitu ya. Kali Z. Ini saya kasih dalam kurung biar tidak. Nah, ditambah 2 dikalikan Z. Nah, Z-nya ini. Nah, oke. Nah, gitu ya. Berarti 5 ditambah 2 kali Z. Kita enter. Oke, ketemu udah line-nya. Kita tinggal klik-klik. Yes, muncul semua kan. Nah, kalau sudah muncul semua, kita ini sudah jadi sebenarnya stay9. Stay9 itu kan bergerak dari 1 sampai 9 ya. Kalau kalian lihat di praktikum itu kan 1 sampai 9 gitu untuk data EAS kalian gitu ya. Nah, kalau kalian lihat di stay9 ini kan 1 sampai 9, cuman ini kan masih pakai koma-koma ya. Kita butuh pembulatan gitu. Butuh kita bulatkan. Nah, karena kita butuh bulatkan, maka si stay9 ini bisa kita copy. Shift, Ctrl ke bawah gitu ya. Ctrl C, kita pindah ke sini. Ingat, saat pindah pakainya paste spesial. Dan dipilihnya yang values aja. Kayak tadi, klik. Nah, udah. Terus misalnya di sini kita kasih tanda pembulatan gitu. Sebenarnya hanya memudahkan saja mengidentifikasi udah pembulatan. Nah, ini kurang lebar ya. Dengan pembulatan. Kalau sudah, tinggal kita klik gitu ya. Terus pakai format cell. Nah, jadi ini decimal place-nya tinggal di nolkan. Udah. Gitu ya. Jadi ada tanda minus nggak ya di sini? Nggak ada kan ya? Oke, terus kita oke kan. Nah, sip. Sudah deh kita bulatkan. Nah, ini SD-nya ngefek ya jadi 3 karena dia masuk di pembulatan gitu. Jadi SD-nya jadi 3 gitu ya. Oke. Terus kemudian kalau sudah seperti ini, tinggal kalian membuat daftar normanya, gitu ya. Ini sudah saya siapkan. Nah, ini misalnya ini tenainya. Terus ini rentang skornya. Rentang skornya. Kita bikin dulu aja lah ya. Stainan itu kan bergeraknya dari 1 sampai 9 gitu ya. Nah, misalnya ini 1. Mana tadi? 1 ya kan? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini 1 sampai 9 ya. Nah, 1 sampai 9 ini nanti kita akan cari rentang skornya berapa. Gitu. Sehingga nanti kalian tahu, oh, aku itu masuk stainan 1 toh gitu. Oh, aku tuh masuk stainan 2 dan sebagainya berdasarkan rentang skor ini. Nah, gimana cara mengelompokkan stainan ini gitu ya ke dalam rentang skor? Begini, kalau melihat ya, membaca makna dari apa yang sudah kita kerjakan, ini kan stainan-nya 3 tuh. Stainan 3 itu artinya skornya berapa? Oh, skornya 10. 3 ya, oh itu 10. Nah, kalau 6 ini raw skornya 14 gitu ya. 5 ini raw skornya 13. 7 ini raw skornya 15. Begitu. Nah, untuk memudahkan mengelompokkan gitu biar kalian nggak lihat satu-satu ya. Satu itu bergeraknya skornya dari berapa ke berapa. Kalian bisa sort. Mana yang nge-sort itu di data ya? Oh ya, di data ya. Terus kamu pilih yang dari mana? Dari yang paling tinggi ke yang paling rendah atau yang paling rendah ke paling tinggi. Kita coba yang paling rendah ke paling tinggi aja ya, karena ini kan stainan-nya urutannya dari paling rendah ke paling tinggi. Oke. Kemudian tinggal di sort. Nah, salah. Tunggu. Sortnya ini aja, langsung dari sininya. Oke. Jadi kita nge-sortnya langsung di data yang akan kita maksud biar enggak yang atasnya enggak ngikut. Oke. Terus kemudian di sort. Oke. Nah, sudah berubah. Gitu ya. Sekarang kita lihat, 1 ada enggak? Oh, enggak ada, Bu. Ternyata 1, Bu. Karena paling rendah di sini stainan 2.
Stenen 2 itu 8, gitu ya. Ya artinya kalau kita ngomong 1 itu kan pasti dia kurang dari 8. Ya sudah, kita bikin aja. Ini kurang dari, kita pakai simbol aja lah ya. Kita pakai ini. Kita pakai simbol kurang dari 8. Oke. Itu 1 gitu ya, karena paling rendahnya kan 8. Terus kemudian 2 itu raw score-nya berapa? Oh, 2 itu raw score-nya cuma 8. Ya udah 8. Gitu ya. Terus kemudian 3 itu bergerak dari berapa ke berapa? Oh, 3 itu bergerak dari 9 ke 10. Nih, lihat 10 nih. Oh, ini nih 9 sampai 10. Itu stenanya 3. Nih, lihat ya. Ini untuk memudahkan kalian. Misalnya ya. Nih. Tak kasih warna beda nih biar kalian nanti melihatnya enak. Nih, lihat di sini ya. Rentang stenen 3 itu rentangnya dari sini. Nah, nih stenen 3 itu berarti rentangnya angka 9 sampai 10 kan gitu. Ini diberikan warna biar lebih jelas, 9 sampai 10. Dah, terus sekarang 4 itu berarti bergerak nih. Oh, 4 itu cuma 2. Ya sudah, ini mudah kalau 4 itu cuma 2 kan berarti 11. Nih, lihat di sini ya, ini 4. Nah, ini di sini kan 11. Udah 11. Kemudian 5 sekarang. Oh, 5 agak banyak. Kita tandai ya, 5. 5 tuh sampai sini. Kita tandai dulu. Nih. Sini kan 5. Oke. Nah, ternyata 5 itu bergerak dari 12 ke 13. Ini ya, dari 12 ke 13 raw score-nya. Ini dari 12 ke 13. Udah. Terus yang ini mana ya? 6. 6 ini cuma 3 nih. 1, 2, 3, 14. Ya udah, di sininya 14 gitu ya. Terus kemudian 7 itu bergeraknya dari nih 15. Oh, 15 semua nih. 7 itu ternyata 15. 8 itu 8 itu ini yang agak panjang saya kasih tanda ya biar kalian melihatnya mudah. Ini 8 itu dari 16 ke 17. Nih. Dari 16 ke 17. Nah, 9 itu 18. Udah selesai deh. Nah, ini kalian bisa kategorikan. Misalnya, kuning ini kategorinya, kita geser deh. Saya geser dulu ini tabelnya biar. Nah, misalnya ini kita kasih kategori ya. Ini rendah, ini sedang, ini tinggi. Nah, artinya kalau misalnya Ani gitu ya, Ani misalnya 13 gitu ya. Saat Ani skornya 13, berapa stenanya si Ani yang skornya 13 nih? Oh, ternyata Ani yang skornya 13 itu stenanya berapa nih stenanya? Oh, 5. Stenanya sama dengan 5 gitu. Terus misalnya Badu dapat skor berapa? Misalnya Badu dapat skor 9. Maka kita kasih maka ya. Sebentar. Nah, sekarang Badu skornya 9, maka stenen
sama dengan berapa ini? Setananya kalau 9 itu setananya 3. Oke, dah selesai deh. Jadi begitu, silahkan dilatih sendiri, dicoba sendiri ya. Gitu. Bisa menggunakan data apapun. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.